Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Khofifatul Syamsiah, dan saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu Anifati Solihah dan Muhammad Pedi Pradana. Kami di sini akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Quran diturunkan untuk memberi petunjuk pada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya. Juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang, serta berita-berita yang akan datang. Dan perhatian para ulama terhadap asbabun nuzul, yaitu para penyelidik ilmu-ilmu Quran, menaruh perhatian besar terhadap pengetahuan tentang asbabun nuzul. Untuk menafsirkan Quran, ilmu ini diperlukan sekali, sehingga ada pihak yang menghususkan diri dalam pembahasan mengenai bidang itu. Yang terkenal diantaranya ialah Ali bin Maidini, guru Bukhari, kemudian Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Dan pedoman mengetahui asbabun nuzul di sini, pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini. Bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat atau ra'yi, tetapi ia mempunyai hukum marfu, disandarkan pada Rasulullah. Al-Wahidi mengatakan, tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali berdasarkan riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dan definisi sebab nuzul di sini yaitu setelah diselidiki, sebab turunnya sesuatu ayat itu berkisar pada dua hal. Yang pertama, bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut. Dan yang kedua, bila Rasulullah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Quran merangkan hukumnya. Hal itu seperti ketika Khawlah bin Sa'labah dikenakan zihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Samit. Dan akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat, karena tidak semua ayat Al-Quran yang diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian ataupun karena suatu pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab mengenai akidah iman, kewajiban Islam, dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Al-Jabari menyebutkan Quran diturunkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, yang turun tanpa sebab, maksudnya Al-Quran turun tanpa sebab, dan yang kedua, Al-Quran turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan. Oleh karena itu, maka asbabun nuzul didefinisikan sebagai sesuatu hal yang karenanya Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Rasanya suatu hal yang berlebihan bila kita memperluas pengertian asbabun nuzul dengan membentuknya dari berita-berita tentang generasi terdahulu dan peristiwa-peristiwa masa lalu. As-Suyuti dan orang-orang yang banyak memperhatikan asbabun nuzul mengatakan bahwa ayat itu tidak diturunkan di saat-saat terjadinya sebab. Ia mengatakan demikian karena hendak mengkritik atau membatalkan apa yang dikatakan oleh Al-Wahidi dalam menafsirkan surah Al-Fil, bahwa sebab turun surah tersebut adalah kisah datangnya orang-orang Habasyah. Kisah ini sebenarnya sedikit pun tidak termasuk ke dalam asbabun nuzul, melainkan termasuk kategori berita peristiwa masa lalu atau disebut juga dengan sejarah. Dan saya di sini akan membahas pentingnya, perlunya mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan mengenai asbabun nuzul mempunyai banyak faedah. Yang terpenting di antaranya yaitu
mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Dan yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Dan yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Dan bentuk sebab ini tidak dapat dikeluarkan dari cakupan lafal yang umum itu, karena masuknya bentuk sebab ke dalam lafal yang umum itu bersifat qat'i atau bersifat pasti. Maka ia tidak boleh dikeluarkan melalui ijtihad, karena ijtihad itu bersifat dhanni atau bersifat pasti, dugaan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh ulama umumnya. Contoh digambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muswanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Dan yang keempat di sini adalah mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Dan yang terakhir yaitu sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. والذين قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya dengan kata apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu, kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anifati Soleha. Terima kasih. Yang menjadi pegangan adalah lafal yang umum, bukan sebab yang khusus. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan secara yang khusus, maka yang umum itu adalah ditetapkan kepada keumumannya, dan yang khusus itu khas pada kekhususannya. Redaksi sebab nuzul. Bentuk redaksi yang menerapkan sebab nuzul itu terkadang yang berupa pernyataan yang tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Yang pertama, bentuk jika perawinya itu mengatakan sebab nuzul ayat ini adalah begini. Bentuk yang kedua yaitu redaksi yang boleh jadi yang menerangkan sebab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukumnya ayatnya saja.
beberapa riwayat mengenai sebab asbabun nuzul. Yang pertama itu, apabila semuanya tidak tegas dan menunjukkan sebab, maka tidak ada salahnya untuk membawanya kepadanya atau dipandang sebagai tafsir dan kandungan ayat. Yang kedua, apabila sebagian tidak tegas dan sebagian lagi tegas, maka yang jadi pegangan adalah yang tegas. Yang ketiga, apabila semuanya tegas, maka tidak terlepas dan dari kemungkinan bahwa salah satunya sahih atau semuanya sahih. Apabila salah satunya sahih sedangkan yang lain tidak, maka yang sahih itulah yang menjadi pegangannya. Yang keempat, apabila semuanya sahih, maka dilakukan pertarjian, lalu bila mungkin itu dilakukan dengan cara pentarjian. Yang kelima, bila tidak mungkin dipadukan, maka dipadukan bila mungkin. Yang keenam, bila tidak mungkin dipadukan, maka dipandanglah ayat itu dengan diturunkan beberapa kali dan berulang kali. Banyak nuzul dengan salah satu sebab. Terkadang banyak ayat yang turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal itu tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surah berkenaan dengan satu peristiwa. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abdul Razak, Tirmizi, Ibnu Jazir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Tabarani yang menyatakan itu sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badi Pradana akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Pembahasan kali ini mengenai penurunan ayat lebih dahulu daripada hukumnya. Salah satu tokoh Az-Zarkashi memberikan contoh tentang ayat yang tidak menunjukkan bahwa ayat tersebut turun mengenai hukum tertentu. Akan tetapi dalam hal itu ayat tersebut diturunkan dalam lafal yang mujmal, dalam artian bentuk global secara umum yang memiliki arti lebih dari satu. Dan penafsirannya pun dihubungkan dengan arti-arti tersebut, sehingga ayat tersebut mengacu pada hukum yang jatuh kemudian atau setelahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 14. Sungguh beruntung orang yang telah menyucikan diri dalam keadaan beriman. Ayat itu dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Telah diriwayatkan oleh Baihaqi yang diisnadkan kepada Ibnu Umar bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan bulan Ramadan, tepatnya zakat fitrah. Sebagian golongan mereka tidak mengerti maksud dari pentakwilan seperti ini, sebab ayat tersebut Makki, sedangkan di Mekah pada saat itu belum ada Idul Fitri dan zakat fitrah. Dalam menafsirkan ayat ini, Bagawi menjawab bahwa nuzul itu boleh saja mendahului hukumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 1-2. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di tempat ini Mekah. Surat ini Makki dan bertempatnya di Mekah setelah terrealisir sesudah penaklukan kota Mekah. Sehingga Rasulullah berkata, aku menempatinya pada siang hari. Telah dijelaskan bahwa ayat tersebut bersifat menjemal yang memiliki arti banyak atau dengan bentuk bahasa pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi di masa datang. Adapun beberapa ayat turun mengenai satu orang. Dalam hal ini, seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali dan Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Seperti misalnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Banyaknya ayat yang turun mengenai satu orang ialah muwafaqah atau berkesesuaian, kehendak atau sikap seorang sahabat dengan wahyu. Dalam hal ini telah turun wahyu yang sesuai dengan pendapatnya dalam banyak ayat. Kemudian
Korelasi antara ayat dengan ayat dan surah dengan surah. Korelasi atau munasabah dalam pengertian bahasa berarti kedekatan. Yang dimaksud ilat hukum dalam bab qiyas, yakni sifat yang berdekatan dengan hukum. Yang dimaksud dengan munasabah di sini ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam banyak ayat, dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Pengetahuan tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antar makna mukjizat Quran secara retorik, kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya, dan keindahan gaya bahasanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 1, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Pengetahuan mengenai korelasi dan hubungan antara ayat-ayat itu bukanlah hal yang taukif. Maksudnya, tidak dapat diganggu-gugat karena telah ditetapkan oleh Rasul. Apabila korelasi itu halus maknanya, harmonis konteksnya, dan sesuai dengan asas-asas kebahasaan dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, maka korelasi tersebut dapat diterima. Seperti misal, dalam pembukaan surat Al-Hadid yang dibuka dengan tasbih, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Pembukaan ini sesuai dengan akhir surat Al-Waqiah yang memerintahkan untuk bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, kesesuaian atau korelasi antara dua surat ini sangat tepat karena berkenaan dengan memerintahkan tasbih, yakni pembukaan pada surat Al-Hadid yang diawali dengan tasbih, dan pada akhir surat Al-Waqiah yang diakhiri dengan tasbih. Mungkin itu sedikit pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sedikit, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.